Video viral ketika Kang Deddy Mulyadi menangis. Ada seorang netizen yang cukup berani menyampaikannya dengan berlandaskan keyakinan bahwa itu untuk persiapan menjadi presiden. Wah. Dan coba Anda lihat ini meledek atau bagaimana ini? Dan semoga Kang Deddy Mulyadi juga ikut menyimak ikut menonton video di mana orang ini juga membacakan komentar-komentar yang bisa kita lihat sebentar lagi. Arahnya sepertinya mengkritik ataupun tidak suka lah terkait video Kang Deddy Mulyadi menangis itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu biar jelas ya. Coba Anda komentar sebentar lagi setelah Anda lihat video ini. Biar tidak panjang lebar, kita intro terlebih dahulu. Silakan. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menangis melihat kerusakan alam di Puncak Bogor. Sabar Pak Gub, sabar. Saya yakin apa yang Bapak lakukan hari ini pasti membuahkan hasil. Seperti Pak Jokowi yang masuk gorong-gorong, sukses menjadi presiden. Begitu juga dengan Bapak Gubernur, nangis di puncak, pasti nanti sukses mendapat simpati masyarakat, terus sukses menjadi Presiden Republik Indonesia. Pasti sukses Pak. Saya doakan Pak ya. Yuk kita lihat bagaimana komentar netizen terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Gub ini. Presiden jalur gorong-gorong, presiden jalur termehek-mehek. Asli ini mah Beyond Jokowi. Keren pencitraan nama. Nggak pencitraan ini, beneran loh, tulus. Aktor terbaik jatuh kepada Kang Deddy ini nggak acting, beneran ini serius. Aktingnya bagus, ini sudah dibilangin Kang Deddy ini nggak acting, ini serius, tulus ini nangisnya. Semoga bukan drakor. Kerja bukan nangis. Pejabat senengnya drama doang. Tunjukin gagasan perbaikan, jangan cuman gimmick. Kang Deddy ini nggak gimmick, ini beneran serius. 2029 persiapannya udah dimulai. Ya, Kang Deddy nyuri start ya, sementara calon gubernur yang lain belum jalan tuh. Kang Deddy ini saya yakin apa yang dia lakukan hari ini itu untuk prospek ke depan, untuk menjadi presiden, dipersiapkan oleh Gerindra, ya kan? Tapi nggak apa-apa, apa yang dilakukan oleh Gubernur Deddy ini sah-sah saja, bagus kok. Sementara kinerjanya Kang Deddy ini bagus, ya nggak apa-apa, fine, oke saja. Saya pribadi menilai Kang Deddy ini kinerjanya bagus, keren, tegas, mantap. Ya layak jadi presiden. Tapi harus dipikirin lagi Kang Deddy. Setelah nangis ini, nanti acting apa yang akan dilakukan untuk mendongkrak popularitasnya biar mengikuti jejak Pak Jokowi. Kalau ada banjir masuk gorong-gorong aja, atau bikin mobil SMP. ya aduh, nanti aku bakal diserang oleh para. Oke, ayo komentar di bawah. Sama nggak komentar Anda dengan komentar-komentar yang dibacakan oleh si mulut netizen itu? Pengen tahu saya, pengen testimoni juga. Katanya itu pencitraan untuk mendongkrak popularitas, disiapkan ke depan untuk jadi calon presiden. Kalau itu kita aminkan. Tetapi Anda harus bisa membedakan mana orang yang bersikap dilandaskan pada ideologi, mana orang yang bersikap dilandaskan pada kepentingan politik.
itu dua hal yang berbeda. Kan orang itu harusnya dipandu oleh nilai-nilai ideologis, meskipun orang berpolitik. Kalau pakai bahasa agama, harusnya agama itu di atas kepentingan politik. Ya, artinya jangan sampai memperalat agama untuk kepentingan politik. Dia bersikap, bergerak, berucap, membuat kebijakan dilandaskan pada, dipandu oleh nilai-nilai agama. Itu yang bagus. Begitupun sama, Kang Deddy melihat alam itu sebagai apa? Kita harus bisa membedakan. Nih orang melihat alam sebagai apa sih? Apakah sebagai sesuatu yang bisa dipolitisasi? Membuat kemudian orang menjadi terharu ketika kita merawat alam, atau itu dilandaskan pada ideologi yang kemudian dianut oleh beliau, bahwa menjaga alam itu adalah kewajiban, bahwa menjaga alam itu bagian daripada implementasi nilai-nilai agama, bahwa menjaga alam itu implementasi nilai-nilai Islam, bahwa menjaga lingkungan itu adalah implementasi dari nilai-nilai agama, implementasi dari nilai-nilai Islam. Kita harus bisa membedakan. Kalau kita mau lihat dari rekam jejak dan penghayatan beliau melihat alam, saya bisa pastikan lah ya, sikap-sikap beliau selama ini melihat tambang ilegal ditutup yang impactnya merusak alam. Kita bisa melihat itu secara jujur, jernih, menghilangkan sentimen-sentimen negatif. Kalau saya mau simpulkan, sikap-sikap beliau itu terlepas dari kepentingan-kepentingan apapun. Itu memurni ideologi, ideal pandangan, lalu kemudian beliau wujudkan menjadi sikap. Beliau wujudkan menjadi peraturan. Karena punya kekuatan, karena punya kebijakan. Jadi merawat, menjaga sungai itu dilandaskan pada ideologi. Merawat, menjaga alam, melihat alam itu daripada implementasi nilai-nilai ideologi yang beliau anut. Hablun minal alam. Dan sesungguhnya itu bukan hanya beliau yang menganutnya, tetapi kita seluruhnya sebagai orang Islam mesti dilandaskan sikap kita pada nilai-nilai ideologi. Kalau melihat alam, jangan dirusak. Kan tugas kita juga sebagai orang Islam. Hablun minal alam. Kan itu. Jadi, satu kali lagi, kita harus bisa membedakan mana orang yang bergerak atas dasar kesadaran dan mana orang yang bergerak atas dasar kepentingan. Beda ya, orang bergerak atas dasar kesadaran dan orang bergerak atas dasar kepentingan. Bayangkan, kalau disandarkan atas dasar kepentingan pribadi, bukan kepentingan rakyat, maka tempat wisata di puncak yang megah, besar, cuan bakal terus ngalir ke provinsi dan lain sebagainya. Itu perusahaannya milik provinsi, kerjasama dengan perusahaan milik provinsi, otomatis bakal ada duitnya dong. Kalau mau mikir secara personal, ego pribadi, mengedepankan keuntungan pribadi, maka tak bakal ada sikap pembongkaran yang tanda kutip kalau kita mau jujur-jujuran itu rugi. Wong Zulkifli Hasan itu mengatakan gak usah dibayar, gak usah diganti. Tapi Kang Deddy karena punya kepekaan, kemanusiaannya tinggi, maka berniat untuk mengganti. Investor. Kan itu dibongkar, Pak. Ini harus dirubah. Tetap menjadi hutan. Agar bisa menampung, menyerap air. Kan itu. Jadi melihat alam itu udah seperti manusia. Beliau tuh. Satu kali lagi. Disandarkan pada bukan kepentingan politik. Tetapi kesadaran. Jadi kalau bukan politisi nih, Deddy Mulyadi kalau bukan politisi, saya yakin dia itu sebagai seorang cendekia lah. Sebagai seorang pemikir. Udah, kesimpulan saya itu melihat Kang Deddy.
Karena dia sebagai seorang politisi, akhirnya pikiran-pikiran idealismenya ketika beliau terapkan menjadi kebijakan, dianggap sebagai, wah ini mah sedang, oh ini mah sedang. Padahal enggak, saya lihat. Itu idealisme pikiran beliau yang kemudian diwujudkan karena beliau sebagai seorang pemimpin yang bisa mewujudkan itu. Study tour, itu bukan kali pertama ngomong tentang study tour. Dari dulu sudah tidak sepakat terhadap study tour. Urusan lingkungan juga dari dulu kita juga kenal sama-sama gimana sikap beliau terhadap orang yang kemudian merusak lingkungan, merusak hutan. Ya, begitu Pak. Nah, kita harus bisa memahami orang itu. Sekali lagi, kalau dia bukan politisi, maka dia akan menjadi pemikir. Udah, dari mulai itu pemikir Pak. Langkah pemikir jadi politisi. Dan kalaupun ada pemikir yang menjadi politisi, kan pikiran-pikirannya ideal tuh. Kalau pemikirnya melihat hutan itu harus seperti apa sih? Jarang pemikir yang menjadi politisi dan dia mampu mewujudkan pikiran-pikiran idealismenya melihat banyak hal. Tidak kalah, tidak sedikit orang pintar di republik ini. Tetapi orang yang melandaskan kebijakannya atas dasar kepintarannya itu sedikit. Biasanya mengerjakan sesuatu bukan dilandaskan pada kepintarannya tetapi kepentingannya. Jadi Mulyadi beda dari yang lain. Melandaskan apa yang akan beliau buat, yang sudah beliau lakukan itu pada pikiran idealismenya. Bukan kepentingan pribadinya. Beda ya itu ya. Jarang sekali lagi pemikir menjadi politisi. Kalaupun ada pemikir yang menjadi politisi, jarang pikiran-pikiran idealismenya diwujudkan menjadi sistem. Karena takut, tak berani, takut tekanan, takut ancaman. Biasanya seperti itu. Deddy Mulyadi beda. Sekali lagi coba kalau beliau bukan gubernur lah, bukan politisi, udah jadi pemikir. Sama seperti Gus Dur, sama seperti Cak Nur, sama seperti Cak Nun. Ya, begitu. Gus Dur pemikir. Tapi karena beliau politisi dulu, bahkan presiden, akhirnya apa yang terjadi? Pikiran-pikiran idealismenya kan beliau tumpahkan. Dibuatkan kebijakan. Sampai terjadi tuduhan-tuduhan korupsi, hanya jalan-jalan dan lain sebagainya. Padahal beliau itu sedang mengimplementasikan, ya, sedang mewujudkan pikiran-pikiran idealismenya. Tapi karena sebagai seorang presiden, politisi, akhirnya dipandang orang sebagai seorang politik yang dilandaskan pada sikap-sikapnya, kepentingan politik, bukan idealisme pikiran. Nah, begitu. Samalah kasusnya seperti Gus Dur. Deddy Mulyadi itu. Dia itu punya kemewahan berpikir dan kemewahan berpikirnya itu diwujudkan. Maka saya takut nih beliau itu bakal banyak yang menjulidi. Kenapa? Karena wah gila, out of the box semua apa yang beliau lakukan. Jarang dari yang lain. Dan tidak ada yang bisa membantah. Karena nilai-nilai yang kemudian beliau lakukan adalah nilai-nilai idealisme. Harusnya seperti itu memang pembangunan. Harusnya memang seperti itu keterbukaan. Harusnya memang seperti itu menjaga alam. Harusnya memang seperti itu menjaga hutan. Harusnya memang seperti itu menyikapi sekolah. Harusnya memang seperti itu secara idealnya. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak ada yang bisa membantah dan menolak, Pak. Di kalangan politisi nggak ada. Kalau ada yang menolak, saya yakin juga akan ditolak oleh masyarakat. Kenapa? Karena memang idealnya seperti itu. Hutan itu mesti dijaga dong. Coba kalau ada yang mengkritik, misal siapapun aja yang mengkritik kebijakan Kang Deddy di dalam merobohkan tempat wisata, saya yakin bakal diserbu oleh masyarakat. Kenapa? Karena memang itulah idealnya. Yang beliau lakukan itu idealisme pikirannya di dalam menjaga hutan, menjaga alam. Tidak segan. Dan tidak ada yang bisa menggugat. Tidak akan ada yang berani. Karena itulah yang seharusnya dilakukan. Begitu ya, mulut netizen. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terserahlah Anda mau ngomong apapun, yang jelas urusan testimoni ini penting. Saya lawan dengan testimoni lagi.
Karena jangan sampai menganggap bahwa netizen itu semua seperti apa yang kemudian dibacakan oleh si mulut netizen. Enggak. Coba di kolom komentar, pengen tahu saya, mulut netizen yang ada di sini sama enggak dengan komentar-komentar yang dibacakan oleh si mulut netizen itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Dari sebuah video yang bagi saya sangat mengejutkan sekali. Sangat mengejutkan sekali. Itu ya, komentar dari netizen yang mungkin tidak suka ya, melihat Kang Deddy Mulyadi menangis ya saat itu. Menanggapi dari narasi soal Kang Deddy bakal nyalon atau dipersiapkan dan segala macam tentang ya 2029 itu. Jujur Pak ya, jujur. Semoga saja yang berkomentar seperti itu ya mendengarkan video ini. Jujur. Ya, kalau ada orang yang baik luar biasa ya, terjun langsung ya. Buat apa kita diam? Tidak memberikan dukungan. Saya pribadi ya, memang Kang Deddy Mulyadi ini patut untuk kita kasih 2 jempol atau bahkan lebih ya. Inilah seorang pemimpin ya. Jadi saya rasa dari tindakan Kang Deddy Mulyadi, kebijakan tentang hal-hal yang bisa kita lihat itu, saya rasa itu perlu untuk ditiru ya, untuk terjun langsung menyelesaikan masalah, mencari solusi agar ya tepat ya, agar ya lebih baik. Jadi begitu saudaraku. Coba Anda tulis ya komentar di bawah ini. Bagaimana pendapat Anda setelah melihat ya, komentar-komentar yang model seperti itu ya. Kemudian untuk saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, yang saya muliakan, untungnya ya dari orang-orang yang mengikuti ya, dari informasi soal Kang Deddy Mulyadi angkat suara seperti Kang Muhsin ya, Kang Muhsin baru saja memberikan sebuah pemahaman. Semoga saja menyimak dan mencermati dari pemaparan Kang Muhsin itu. Dan mungkin teman-teman sekalian, hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya informasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya jika ada kekeliruan, kesalahpahaman, saya Al-Fakirat Official mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.